Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodrunada Nurfadila akan mengawali presentasi pada pagi hari ini. Pertama-tama kepada dosen pengampu mata kuliah diagnostik kesulitan belajar, yaitu Bapak Satrio Budi Wibowo, yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Belajar dan Motivasi Belajar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang afikasi diri. Afikasi diri merupakan suatu keyakinan yang ada pada diri seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan perilaku tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Self-afikasi itu sendiri biasanya mempengaruhi seseorang untuk menjalankan aktivitas mereka, untuk menjalankan tujuan mereka, usaha mereka, serta persistensi mereka sesuai dengan yang diyakini oleh mereka. Seorang memiliki self-afikasi yang tinggi, maka orang tersebut akan lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan apabila seorang itu memiliki self-afikasi yang rendah, dia akan cenderung merasa bahwa ia tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi orang-orang yang punya self-afikasi tinggi biasanya lebih cenderung suka belajar dan cenderung suka dengan berbagai tugas-tugas baru. Sebaliknya, apabila seseorang itu memiliki self-afikasi yang rendah, dia cenderung akan menghindari tugas-tugas yang dirasanya sulit. Sebagai contoh, saat kita memilih ekstrakurikuler waktu masa sekolah dulu, biasanya seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan yakin di mana sih kemampuan dia itu dalam sesuatu. Misalnya, dia yakin dia masuk ekstrakurikuler seni dan dia yakin kalau dia akan berhasil di bidang tersebut. Nah, untuk self-afikasi yang rendah sendiri pun itu bisa datang dari lingkungan kita. Misalnya seperti ini, saat kita melakukan sesuatu dan kita harap dan kita melakukannya, kita pikir apa yang kita lakukan itu berjalan dengan baik, namun kenyataannya orang lain akan berpikir sebaliknya dari apa yang kita pikirkan. Jadi mereka akan mengkritik kita, akan mencemooh kita. Nah, dari situ harga diri kita pasti akan terluka, dan itu juga merupakan suatu hal yang bisa menurunkan afikasi diri kita. Nah, maka dari itu mari kita bangun self-afikasi dalam diri kita, kenali diri kita, dan tentukan tujuan apa yang akan kita raih dalam hidup kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. B. Locus of Control and Attribution Theory atau lokus kendali dan teori atribusi, yaitu ketika kita dapat dengan mudah menghargai bahwa kegagalan yang sering terjadi merusak harga diri dan perasaan harga diri seorang anak. Tetapi apakah ini berarti semua kegiatan harus sesederhana itu sehingga siswa tidak pernah gagal? Ya jelas, siswa tidak pernah menerima kegagalan sesekali, dan menghubungkan kegagalan dengan penyebab yang benar adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Tidaklah layak atau diinginkan bahwa seorang anak tidak pernah mengalami kegagalan. Bagi guru, terutama di awal-awal sekolah, masalahnya adalah bagaimana membatasi kegagalan yang dialami oleh seorang anak. Ketika kegagalan alami memang terjadi, anak-anak membutuhkan bantuan untuk menghubungkan kegagalan itu dengan penyebab yang benar. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak kecil tidak selalu menghubungkan kegagalan dengan faktor yang benar. Contohnya adalah menyelesaikan tugas terlalu cepat, tidak berusaha dengan cukup, tidak benar-benar mendengarkan instruksi. Jadi, mereka lebih cenderung menyalahkan faktor eksternal dan tidak terkendali, seperti nasib buruk atau suasana hati guru pada hari itu. Namun keduanya merupakan contoh dari lokus kontrol eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betania Fitriani, NPM 19130062. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul Explanatory Style atau gaya penjelasan. Jadi, menurut Hill 2002, gaya penjelasan itu didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Nah, terutama tentang kegagalan seseorang, baik karena faktor internal, global, dan
stabil atau faktor eksternal, spesifik, dan tidak stabil. Wiener tahun 1985 itu telah membahas masalah yang sama tentang atribusi pelajar untuk sukses dan gagal. Setuju dengan dimensi stabilitas, internalitas, dan eksternalitas, tetapi menyebut kemampuan kontrol dimensi ketiga tersebut, sejauh mana pelajar itu merasa bahwa hasil yang buruk itu bisa jadi dirubah oleh tindakannya. Contoh dari faktor internalnya itu seperti perasaan kurang berbakat, terus juga ada kurangnya minat pribadi pada suatu topik, terus ada juga karena konsentrasi yang buruk. Contoh dari faktor eksternalnya itu misalnya menyalahkan guru karena telah membuat soal itu terlalu sulit gitu. Terus juga bisa menyalahkan buku teks gitu ya. Karena buku itu tuh terlalu banyak isi diagram gitu, tuh disalahkan. Contoh dari penjelasan global. Jadi itu termasuk percaya bahwa tidak ada buku teks yang pernah membantu dan bahwa semua ujian itu sangat sulit. Namun sebaliknya, penjelasan spesifik itu mungkin mencangkup keyakinan bahwa buku teks tertentu ini terlalu kompleks atau bahwa ujian ini memiliki pertanyaan yang tidak adil. Oke, jadi faktor stabil itu merupakan suatu keyakinan yang kuat bahwa seseorang itu selalu tidak memiliki kemampuan dan atau tidak memiliki bakat. Kalau faktor yang tidak stabil itu mungkin karena seseorang itu menjelaskan hasil yang buruk dengan mengatakan misalnya dia tidak enak badan pada hari itu. Nah, seperti itu. Jika kegagalan dikaitkan dengan penyebab internal, stabil, dan global, pelajar itu cenderung merasa pesimis tentang perubahan situasi dan karena itu akan mengantisipasi masalah yang berkelanjutan. Nah, perasaan efikasi diri rendah tumbuh dari penyebab yang sama ini dan berdampak buruk pada motivasi. Menurut pendapat Sandrock 2001, jadi siswa dengan kesulitan belajar seringkali memiliki keyakinan self-efficacy yang sangat negatif dan menganggap kegagalan mereka itu disebabkan oleh penyebab internal, stabil, dan tidak terkendali. Jadi sekian itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Sari, NPM 19130066. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Betania Fitriani. Selanjutnya, attribution retraining atau pelatihan ulang atribusi. Pelatihan ulang atribusi adalah strategi intervensi yang berusaha diberikan kepada siswa lokus kontrol yang lebih internal dan dengan demikian dapat mencegah atau mengurangi ketidakberdayaan yang dipelajari. Secara khusus, pelatihan ulang atribusi berupaya untuk membangun pemahaman yang lebih jelas lagi pada siswa tentang kemungkinan penyebab kegagalannya dalam belajar. Strategi digunakan untuk membantu mengatasi keyakinan salah siswa tentang kurangnya kemampuan atau tugas sekolah yang terlalu sulit. Tugas ditetapkan untuk menunjukkan bahwa pencapaian meningkat saat usaha yang hati-hati dan berkelanjutan dikeluarkan. Biasanya, siswa diberikan secara wajar tugas yang menantang untuk dicoba, tapi dibantu dan didorong lagi untuk menyelesaikan tugas sampai berhasil. Guru menggunakan pujian deskriptif yang menyoroti hal-hal yang dapat dikontrol, aspek situasi di mana siswa berprestasi dengan baik. Siswa juga dapat diajari naskah internal yang dapat memperkuat diri mereka untuk diterapkan. Misalnya, saya menyalin diagram dengan hati-hati, atau saya mengambil waktu saya, atau ada lagi itu terlihat sangat bagus, seperti itu. Baik, itu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifatul Safitri, NPM 19130029. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan itu tentang metakognisi dan pengaturan diri.
Jadi, metakognisi itu adalah kemampuan untuk berpikir terhadap diri sendiri, memantau dan memodifikasi strategi pembelajaran. Maka, seorang anak yang memiliki kesadaran metakognisi mampu merencanakan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas mereka. Metakognisi jelas terkait erat dengan penggunaan strategi rencana tindakan yang memungkinkan kita untuk menentukan cara yang paling efektif dalam belajar. Jadi metakognisi dan pengaturan diri di sini adalah bagaimana cara siswa atau anak itu dalam menentukan cara yang paling efektif dalam belajarnya mereka. Jadi mereka sendiri yang menentukan pembelajaran yang efektif menurut mereka. Kemudian seorang anak itu harus tahu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka memantau dan mengoreksi diri selama menjalankan tugas-tugas yang mereka lakukan. Pengamatan umum tentang siswa dengan masalah belajar adalah mereka memiliki sedikit kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri untuk mengontrol atau membawa pembelajaran tentang perbaikan melalui usaha atau inisiatif mereka sendiri. Jadi permasalahannya di sini siswa itu memiliki sedikit kepercayaan diri. Jadi dia tidak percaya dengan dirinya sendiri bahwa dia itu mampu. Maka dia sulit untuk menentukan cara yang paling efektif dalam belajarnya mereka. Seperti contohnya saat kita masih SMP atau SMA. Kita merasa bahwa kita itu tidak bisa. Padahal sebenarnya kita itu bisa kalau kita mau mencoba. Saya punya teman itu mereka sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi karena dia kurang percaya diri, karena mungkin dia metakognisinya kurang, jadi dia tidak pede dengan apa yang ada dalam pikirannya. Dia nggak pede buat jawab gitu. Kemudian motivasi. Menurut Shang, motivasi adalah proses menghasut dan mempertahankan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Menurut Weston, motivasi adalah kekuatan pendorong di balik perilaku yang menentukan kita untuk mengejar beberapa hal dan menghindari beberapa hal. Jadi teori motivasi ini berfokus pada alasan individu untuk belajar dan kondisi di mana motivasi dimaksimalkan. Tantangan kita sebagai guru harus memahami keinginan atau keengganan siswa untuk belajar. Jadi permasalahannya kita kan nggak tahu apa yang siswa kita itu inginkan. Tapi kita di sini dituntut untuk memahami apa yang siswa-siswa kita inginkan. Misalkan untuk anak SD itu kan masih mau belajar sambil bermain. Mungkin ya kita harus belajar itu sambil bermain-main, tidak harus fokus pada pelajaran terus. Kemudian anak SMP ini paling susah kalau belajar itu pasti paling susah buat ngasih pengertiannya, karena mereka mulai memiliki keinginan sendiri, memiliki persepsi sendiri tentang belajar. Jadi kalau misalkan kita atur-atur, kebanyakan ada yang malah jengkel. Motivasi adalah alasan yang mendasari siswa menghindari pekerjaan kelas, menolak untuk menjadi sepenuhnya terlibat dalam tugas pembelajaran, gagal menyelesaikan tugas yang dapat mereka lakukan dengan mudah, atau bersedia karena ada imbalan. Jadi motivasi yang diberikan oleh guru atau oleh orang tua atau teman mungkin itu sangat penting untuk pembelajaran siswa, karena banyak sekali kita jadi malas belajar karena nggak adanya motivasi. Kalau dari pengalaman saya dulu waktu masih SD itu saya dimotivasi jika saya mendapatkan hadiah maka saya harus mendapatkan juara. Jadi saya termotivasi, aku pengen dapat hadiah nih, pokoknya aku harus belajar. Aku harus dapat hadiah dari orang tua atau dari kakak gitu. Kemudian salahnya di saya itu, saya mengandalkan hadiahnya bukan pembelajarannya. Jadi saya hanya berfokus pada hadiah itu bukan pada pembelajarannya.
Jadi kalau misalkan nanti kita mau memotivasi siswa dengan imbalan, itu sebaiknya yang diapresiasi itu usahanya, bukan hasilnya. Misalkan kita memotivasi siswa agar belajar, nanti yang dapat ulangan atau UTS atau tugas atau kuis itu dapat hadiah dari gurunya. Ketika anak itu sudah berhasil, yang diapresiasi itu usahanya, bukan hasilnya. Jadi selamat, usaha kamu berhasil dan kamu mendapatkan ini dari ibu gitu. Seorang guru itu menganggap motivasi menjadi sifat bawaan peserta didik daripada variabel yang secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi kesalahannya guru itu menganggap motivasi itu berasal dari mereka sendiri, padahal motivasi itu sebuah dorongan dari luar atau sebuah dorongan dari luar. Bisa itu dari guru, bisa dari orang tua, teman, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Watson bahwa motivasi itu kekuatan pendorong di balik perilaku yang menentukan kita untuk mengejar beberapa hal dan menghindari beberapa hal. Jadi motivasi itu sebuah dorongan, sedangkan yang metakognisi tadi itu pengenalan diri untuk cara efektif belajar mana yang kita pilih atau yang ditentukan oleh siswa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan.